Bismillahirrahmanirrahim. Ah, para penonton video saya yang dimuliakan Allah, saya hari ini ingin membahas masalah kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Jadi saya rangkum dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Jadi langsung saja saya baca rangkuman tersebut. Jadi ada 8 pendapat ulama dalam Islam tentang waktu Lailatul Qadar itu kapan. Mahal, bismillahirrahmanirrahim, mahallu Lailatul Qadri. Ya, mahal, waktu bisa kita beri arti atau posisi Lailatul Qadar atau waktu Lailatul Qadar. Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar, wahia adalah lailatun zatu qadrin wa syarfin, malam yang mempunyai kadar, yang mempunyai ketentuan, wa syarafin, dan kemuliaan, linuzulil Quran fiha, karena turunnya Al-Quran pada malam tersebut. Walima yaqa'u fiha min tanazulil malaikati, dan karena naik turun para malaikat pada malam tersebut. Lima yanzilu fiha min barakati warahmah wal maghfirah, atau karena ada berkat, rahmat, dan maghfirah yang turun pada malam Lailatul Qadar tersebut. Au anna alladhi yuhyiha yasiru za qadrin wa syarafin, atau karena orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar maka ia jadi orang yang mempunyai kelebihan, wa syarafin, dan kemuliaan. Aqwalul ulama fi mahalliha, ada beberapa pendapat ulama tentang kapan terjadi malam Lailatul Qadar. Saya rangkumkan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ada 8 pendapat ulama. Al-Qaulul Awal, pendapat yang pertama, As-Sahih Al-Mashhur lada jumhur fuqaha, pendapat yang sahih, yang masyhur di sisi para jumhur fuqaha, wahumul malikiyah wasyafi'iyah wa hanabilah, mereka adalah para ulama mazhab Maliki, para ulama mazhab Syafi'i, para ulama mazhab Hambali, wal Auza'i, dan Imam Auza'i, wa Abu Thawr, dan Imam Abu Sur, annaha fi ashril awakhir min Ramadan, sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu terjadi fi ashril awakhir, pada 10 akhir Ramadan. Kenapa bisa seperti itu? Likasrati al-ahadis allati waradat fi iltimasiya fi asyri awakhir min Ramadan, karena banyaknya hadis-hadis tentang malam Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 akhir Ramadan. Ini pendapat yang pertama. Wa tu'akkidu annaha fil autar wa munhasirah fiha, dalam 10 akhir Ramadan itu yang paling yang paling kemungkinan terjadinya itu pada malam-malam ganjil. Wa munhasirah fiha, dan memang terbatas terjadi itu pada malam ganjil dalam 10 akhir Ramadan. Ini menurut pendapat yang pertama. Wal ashhar wal azhar indal malikiyah annaha lailatus sabi'i wal ashrina. Menurut pendapat yang lebih masyhur, yang lebih athhar, yang lebih jelas di sisi ulama Malikiyah, bahwa Lailatul Qadar itu terjadi dalam 10 akhir, khusus pada malam 27 Ramadan. Pendapat yang kedua, qaulus tsani. Qala Ibnu Abidin, berkata Imam Ibnu Abidin. Imam Ibnu Abidin ini salah seorang ulama besar dalam mazhab Hanafi. Lailatul Qadri dairatun ma'a Ramadan, malam Lailatul Qadar itu berputar dalam 1 bulan Ramadan itu. Jadi boleh jadi pada malam pertama, boleh jadi pada malam terakhir. Bima'na annaha tujadu kullama wujida,
Artinya malam Lailatul Qadar itu didapati di mana saja, didapati dalam satu bulan Ramadan itu. Fahiya mukhtasah bihi 'inda imam wa sahibihi. Malam Lailatul Qadar itu khusus dalam bulan Ramadan di sisi al-imam dan sahabat-sahabat imam. Walakinnaha 'indahuma fi lailati muayyanah minhu. Tetapi menurut imam dan sahabatnya bahwa malam Lailatul Qadar itu dia pada malam tertentu dalam bulan Ramadan. Tertentu pada malam itu terus, tidak berpindah-pindah. Wa indahu la tata'ayyan, tetapi di sisi Ibnu Abidin tidak tertentu. Ini menurut pendapat yang kedua, yaitu menurut Ibnu Abidin. Al-Qaulus Salis, pendapat yang ketiga. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'iyah wa jumhur ashabina annaha munkhasiratun fi ashr akhir min Ramadan. Mazhab Syafi'i dan jumhur ashabina, jumhur para ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, bahwa malam Lailatul Qadar itu munkhasirah, terkhusus fil ashril akhir, pada 10 akhir Ramadan. Mubhamah alaina, yang mubham di sisi kita. Makna mubham, tidak tertentu, tidak diketahui pasti pada malam apa. Yang pasti, yang jelas dalam 10 akhir Ramadan. Walakinnaha fi lailatin muayyanatin fi nafsi amri la tantaqilu anha. Tetapi walaupun dia itu mubham dalam 10 Ramadan, fi lailatin muayyanah, pada khusus, tetapi dia terjadi pada malam yang, satu malam yang tertentu, fi nafsil amri, pada hakikatnya. Dalam satu malam tertentu dalam 10 akhir Ramadan, la tantaqilu anha, tidak berpindah-pindah dari malam itu. Di situ pada malam itu terus terjadi dalam 10 akhir Ramadan. Wala tazalu min tilikal lailah ila yaumil qiyamah, senantiasa pada malam itu hingga hari kiamat. Pada malam itu terus terjadi. Ini menurut pendapat yang ketiga dalam masa, menurut kata Imam Nawawi tadi. Wa kullu layalil ashr awakhir muhtamil laha. Nah, karena kita tidak mengetahui pada malam apa malam tertentu tadi, maka semua malam 10 akhir itu boleh jadi terjadi malam Lailatul Qadar. Maka oleh karena lakin layalil witri arjaha, akan tetapi malam ganjil sangat diharapkan, sangat kemungkinan besar terjadi. Wa arja witri 'inda Syafi'i lailatul khadi wa 20. Yang paling kemungkinan besar terjadi pada malam ganjil di sisi Imam Syafi'i adalah pada malam 21 Ramadan. Ini menurut pendapat yang ketiga. Wa qaulur rabi', menurut pendapat yang keempat, annaha awalul lailatin min Ramadan, bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah pada awal malam Ramadan, malam pertama Ramadan. Ini menurut pendapat yang keempat. Wa huwa qaulu Abi Razin al-Uqaili as-Sakhabi li qauli Anis radhiyallahu anhu. Ini pendapat ini adalah pendapat Abi Razin al-Uqaili as-Sakhabi, sahabat. Liqauli, yang dibangsakan kepada sahabat. Liqauli Anis, karena perkataan Anas, ya, radhiyallahu anhu. Apa perkataan Anas? Lailatul Qadri awwalu lailatin min Ramadan. Malam Lailatul Qadar adalah pada malam pertama Ramadan. Naqalaha anhuma Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ternyata juga menukil pendapat ini. Ini pendapat yang keempat. Jadi malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam Ramadan yang pertama. Qaulul khamis, pendapat yang kelima, annaha, sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu adalah Lailatus 17 min Ramadan, malam ke-17 Ramadan. Ini malam nuzulul Quran. Rawa Ibnu Abi Syaibah wa Tabrani min hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Tabrani dari hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala, berkata, ma asyakku wala amtari annaha lailatus 17 min Ramadan. Aku tidak ragu, aku tidak berbimbang, kata Zaid bin Arqam, bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah pada malam ke-17 Ramadan. Lailata unzilal Quran, pada malam diturunkannya Al-Quran, malam nuzulul Quran.
Wa ruwiya zalika an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bi hujjatin annahiya lailatu allati kana fi saghibatiha waqatu badr. Jadi diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud dengan satu hujjah, dengan satu argumen bahawa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang mana pada subuhnya itu terjadi perang Badar. Wa nazala fiha Quran dan ya. Jadi ini menurut menurut pendapat yang kelima. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam ke-17 Ramadan, iaitu pada malam nuzulul Quran. Al-qaulus sadis, pendapat yang keenam, annaha mubhamah fi 'ashr awsat, bahawa malam Lailatul Qadar itu adalah mubham. Artinya mubham fil 'ashr awsat, mubham pada 10 kedua, 10 pertengahan, 10 kedua. Jadi malam Lailatul Qadar itu menurut pendapat yang keenam adalah terjadi dalam 10 kedua Ramadan, dan tidak pasti pada malam apa. Hakahun Nawawi wa qala bi ba'd Syafi'iyah. Ini ternyata diriwayatkan juga oleh Imam Nawawi dan dikatakan juga oleh sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i. Wa huwa qaulul Malikiyah. Dan ini adalah pendapat juga, ini merupakan juga satu qaul, satu pendapat dalam mazhab Maliki. Wa azzahu tabari'u ila Utsman bin Abi As. Dan pendapat ini oleh Imam At-Tabari menisbahkan kepada Utsman bin Abi As radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, wal Hasan Basri, dan menisbahkan kepada Imam Hasan Basri. Jadi menurut pendapat yang keenam, dan ini dinisbahkan kepada Utsman bin As dan Imam Hasan Basri, bahawa malam Lailatul Qadar itu terjadi berkisar dalam 10 kedua Ramadan. Al-qaulus sabi, pendapat yang ketujuh, annaha lailatul tis'ashar, sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu adalah pada malam 19. Qala Ibnu Hajar, berkata Ibnu Hajar, rawahu Abdur Razzaq an Ali radhiyallahu anhu. Nah, ini ternyata yang menyatakan malam Lailatul Qadar itu pada malam 19 adalah telah diriwayatkan oleh Abdur Razzaq daripada Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu, atau Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, wa azzahu tabari'u li Zaid bin Sabit. Dan pendapat yang menyatakan malam Lailatul Qadar itu pada malam 19 ini dinisbahkan oleh Imam Tabari bagi kepada Zaid bin Sabit dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, wa wasalahu Takhawi an Ibnu Mas'ud. Dan ya, ini sudah habis, ini enggak perlu lagi. Jadi menurut pendapat yang ke-17, menurut pendapat yang ke-7, bahawa malam Lailatul Qadar itu adalah malam ke-19. Al-qaulus samin, pendapat yang ke-8, annaha mutanaqqilatun fi layalil 'ashr aqil tantaqilu fi ba'd as-sinina ila lailatin wa fi ba'd ila ghairiha. Menurut pendapat yang ke-8, bahawa malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah dalam malam-malam 10 akhir Ramadan, yang mana berpindah-pindah ini pada Ramadan, pada satu tahun dia terjadi pada malam A, dan berpindah pada tahun ke depan tidak lagi terjadi pada malam A. Artinya setiap tahun berpindah-pindah malam Lailatul Qadar itu, tetapi berpindah-pindahnya itu berkisar dalam 10 akhir Ramadan. Jadi tidak tertentu tidak sama setiap tahun pada malam tertentu. Artinya berpindah-pindah, berbeda dalam misalnya tahun Ramadan ini malam Lailatul Qadar pada malam 21. Tahun depan bisa jadi pada malam 23. Berpindah-pindah seperti itu. Ini menurut pendapat yang ke-8. Dan berpindahnya itu berkisar dalam 10 akhir Ramadan. Wazalika jam'an baina al-khadi allati warada fi tahdidiha fi layalil mukhtalifah min syahri Ramadan amma. Ini pendapat ini dikompromikan antara hadis-hadis yang ada tentang pembatasan malam Lailatul Qadar fi layali mukhtalifah min syahri Ramadan, pada malam-malam yang berbeda-beda dalam bulan Ramadan secara umum. Wa min 'ashr awakhir khasah, dan pada malam-malam 10 akhir secara khusus. Li'annahu la tariqa ila, karena masalahnya tidak ada jalan kepada mengkompromi di antara demikian, antara hadis-hadis itu, illa biqaulin bi annaha mutaqillah, kecuali hanya dengan cara
kita kompromi dengan mempunyai suatu kesimpulan bahawa malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah dalam 10 akhir Ramadan, dan berpindah itu antara tahun A berbeda dengan tahun B, tahun B berbeda dengan tahun C, dan seterusnya begitu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yujibu 'ala nahwi ma yus'al. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjawab tentang pertanyaan masalah ini. Fa'ala hadza kana fi sanah allati jadi ini tidak perlu lagi, ini tentang hadis-hadis semuanya, ini masalah penetapan pendapat yang 8 tadi. Jadi kesimpulannya pendapat yang 8 adalah malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah, tidak tetap pada satu malam dalam 10 akhir Ramadan, dan dia berbeda-beda. Tahun ini tidak sama dengan tahun depan. Seperti itu. Qala ba'du ahli ilmi, abhamallahu ta'ala hazi laila ala ummah. Kenapa Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar ini kepada umat? Ini perkataan ahli ilmu. Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar ini kepada umat liyajtahidu fi talabiha, supaya umat bisa bersungguh-sungguh untuk mencarinya malam Lailatul Qadar itu. Jadi kita supaya bisa bersungguh-sungguh mencari malam Lailatul Qadar semua malam bulan Ramadan 1 bulan itu. Kalau sudah terang pada umat malam Lailatul Qadar itu misalnya pada suatu malam, maka umat akan malam-malam lain itu tidak tidak bersungguh-sungguh lagi, tinggal menunggu pada malam tersebut saja. Wa yajiddu fi ibadah tam'an fi idrakiha kama ahfasa'ah ijabah. Maka umat akan bersungguh-sungguh beribadah karena rakus ingin memperoleh malam Lailatul Qadar, sebagaimana Allah menyembunyikan jam dijawabnya doa, diijabahnya doa pada hari Jumat. Liyuksiru min doa fi yaumi kulli, supaya umat bisa berdoa pada hari Jumat itu semuanya hari tersebut. Wa ahfa asma'u a'dam fi asma', dan Allah juga menyembunyikan namanya yang paling agung dari segala nama-nama Allah. Wa ridahu fi ta'at lijtahidu fi jam'iyah, dan Allah juga menyembunyikan ridha Allah dalam segala perbuatan taat, yang mana taat yang paling Allah ridha itu Allah sembunyikan. Kenapa? Supaya umat bisa bersungguh-sungguh dalam semua taat. Wa akhfa ajalla wa akhfal ajalla wa qiyamas sa'ah, dan juga Allah menyembunyikan ajal kita, mati kita kapan. Allah sembunyikan, kita tidak tahu. Wa qiyamas sa'ah, dan Allah menyembunyikan juga hari kiamat. Liyajiddan nasu fil amal khazaran minhuma, supaya manusia bisa bersungguh-sungguh untuk beramal karena waspada daripada mati dan terjadinya hari kiamat. Demikian inilah pendapat inilah ada 8 pendapat ulama dari 4 mazhab tentang kapan terjadi malam Lailatul Qadar, dan ternyata perbedaan ulama tersebut tentang kapan terjadi malam Lailatul Qadar tersebut ini adalah sengaja, ini adalah menunjuki bahawa malam Lailatul Qadar itu disembunyikan oleh Allah Ta'ala pada umat. Dan kenapa Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar pada umat? Hikmahnya supaya umat bisa bersungguh-sungguh beribadat, berbuat taat pada semua hari dan malam dalam 1 bulan penuh bulan Ramadan tersebut, supaya karena ingin mendapatkan bulan Lailatul Qadar tersebut. Demikian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.